Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galimo Sodo Software Tutorial. Ya, di video kali ini kita akan sinau bareng tentang yaitu database MySQL. Di video saya sebelumnya sudah membahas tentang yaitu database Microsoft Access, yaitu sebuah database berbasis desktop. MySQL ini adalah sebuah database yang sering sekali digunakan untuk sebuah aplikasi berbasis web. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang database MySQL, kita akan membuat sebuah gambaran atau analogi tentang yaitu tempat penyimpanan data di internet. Jadi, misalnya kita membuka sebuah web, baik itu web misalnya contoh saja web pendaftaran online atau pembayaran online. Misalnya saja kita ingin mendaftar di sebuah kampus atau sekolahan, kita mendaftar online. Setelah kita menginput data-data kita proses simpan, data kita akan tersimpan di internet. Nah, tempat atau layanan untuk menyimpan data kita di internet atau di website tersebut, baik itu berupa gambar, teks, video atau lainnya, itu dinamakan yaitu web hosting. Jadi web hosting adalah sebuah layanan tempat untuk menyimpan data-data kita di internet. Kita bisa saja membuat sebuah database langsung di web hosting kita. Tetapi kalau kita membuatnya langsung melalui web hosting, kita membutuhkan sebuah koneksi internet. Tentunya itu akan kurang efektif atau kurang efisien untuk kita yang masih proses belajar. Kalau untuk yang sudah menguasai, bisa saja langsung membuatnya di web hosting, membuat database di web hostingnya langsung saja karena sudah menguasai, jadi sudah sangat cepat sekali membuatnya. Tapi kalau kita untuk masih proses belajar, itu sangat kurang efektif ya, karena kita membutuhkan layanan internet, kita membutuhkan data, maka kurang efektif. Yang lebih efektif adalah apabila kita belajar langsung dari laptop kita atau langsung dari localhost di laptop kita atau komputer kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa belajar membuat sebuah database berbasis web yang sering digunakan untuk pembukaan web, tetapi dia bersifat lokal atau bersifat hanya di komputer kita. Kita tidak membutuhkan sebuah akses internet untuk membuatnya. Nah, untuk itu, supaya kita bisa belajar database MySQL ini tanpa harus koneksi internet, karena langsung terkonek dengan web hosting yang ada di internet, kita bisa menggunakan sebuah software web server yaitu namanya SAMPP. Apa sih SAMPP itu? SAMPP adalah sebuah software open source atau software gratis. Software gratis yang bisa kita gunakan yang bersifat web server. Jadi dengan adanya software ini, kita yaitu membuat sebuah jaringan internet localhost yang hanya ada di komputer kita. Nah, apa sih sebenarnya SAMPP ini? SAMPP ini intinya adalah sebuah layanan web server yang kita gunakan localhost di dalam komputer kita. SAMPP sendiri ini selanjutnya kita akan membahas yaitu asal kata dari SAMPP. Jadi SAMPP ini terdiri dari huruf X, A, M, P, dan P. X kependekan dari yaitu variabel X. Yaitu variabel X ini yang dimaksud adalah sistem operasi. Jadi SAMPP ini bisa dijalankan di semua sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS, Solaris, dan lainnya. Kemudian A itu kependekan dari Apache, yaitu sebuah web server yang memungkinkan kita
menjalankan sebuah web dengan benar. Dengan adanya Apache ini, kita bisa mengakses sebuah web itu dengan benar. Kemudian M di sini kependekan dari MySQL, yaitu sebuah database yang bersifat web atau database berbasis web yang menggunakan bahasa SQL, yaitu bahasa struktur query language. Apa itu bahasa SQL? Itu nanti kita akan sinau bareng membahasnya di video-video saya selanjutnya. Kemudian P yaitu kependekan dari PHP. PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk bahasa pemrograman berbasis web. Jadi dengan adanya PHP ini kita memungkinkan untuk membuat web yang lebih dinamis. Kemudian P selanjutnya yaitu Perl. Perl adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk semua kebutuhan. Biasanya digunakan untuk membuat web yang dibuat dari WordPress. Selanjutnya kita akan membahas tentang yaitu bagian-bagian yang ada di SAMPP. Jadi kita akan membahasnya sekilas saja karena kita akan membahasnya lebih lanjut saat kita sudah menjalankan SAMPP tersebut. Jadi bagian yang terpenting yang pertama adalah folder htdoc. Jadi saat kita sudah menginstal sebuah SAMPP di komputer kita, nanti di komputer kita ada yaitu folder SAMPP yang di dalamnya ada folder namanya htdoc. Di folder inilah nanti file-file kita disimpan seperti file PHP, HTML, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yaitu ada bagian lagi yang penting yaitu phpMyAdmin. phpMyAdmin ini nanti yang digunakan untuk mengakses database MySQL kita. Jadi untuk mengakses database MySQL kita nanti kita bisa melalui web browser. Web browser di sini yang dimaksud adalah seperti Chrome, Mozilla, dan lainnya. Nanti kita tinggal mengetikkan yaitu alamatnya localhost /phpMyAdmin. Nanti kita akan ditujukan oleh browser kita kepada database MySQL. Nah, nanti tentu kita akan mempraktekannya di video-video saya selanjutnya setelah kita berhasil menginstal yaitu SAMPP di komputer kita. Bagian yang ketiga yang penting lagi yaitu kontrol panel. Jadi kontrol panel ini adalah layanan yang digunakan untuk mengakses SAMPP. Seperti nanti saat kita memulai start atau mematikan layanan SAMPP tersebut. Oke, demikian sekilas tentang perkenalan tentang yaitu web server namanya SAMPP ini. Jadi SAMPP ini adalah kesimpulannya adalah sebuah layanan web server yang memungkinkan kita membuat sebuah jaringan internet secara lokal di komputer kita yang terdiri dari beberapa software seperti MySQL, Apache, PHP, dan Perl. Yang dengan adanya SAMPP ini kita bisa mengakses sebuah database berbasis web yaitu MySQL kita langsung di komputer kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan atau mendownload software SAMPP ini dan menginstalnya di komputer kita. Oke, sampai di sini video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.